الله أكبر الله Dan saya hormati para hadirin hadirat jamaah Darul Mustafa yang dimuliakan oleh Allah. Ketahuilah, kita ini harus pandai bersyukur, pandai berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat. Nikmat yang paling indah adalah nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menjadi daripada hamba yang taat kepada Allah dan taat kepada kekasih Allah Nabi kita Muhammad, serta bakti kita kepada kedua orang tua kita. Dan segala hal yang diberikan oleh Allah di muka bumi ini sesuatu nikmat yang tanpa ada putus di hadapan Allah. Makanya harus bersyukur. Kita ini umat sebaik-baiknya umat, sebagus-bagusnya dan semulia-mulianya umat Nabi Muhammad. Kenapa? Allah telah berfirman, kuntum khairal ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini sebaik-baiknya umatnya Nabi Muhammad, semulia-mulianya umatnya Nabi Muhammad. Sampai di dalam Al-Quran kita disebutkan oleh Allah, kita dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu, berjagalah diri kita, cintailah diri kita, sayangilah diri kita. Kalau betul-betul kita umatnya Nabi Muhammad. Kalau umat terdahulu, kalau bermaksiat kepada Allah, turun langsung azab. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad bermaksiat, tidak diturunkan azab oleh Allah. Kenapa? Allah cinta umatnya Nabi Muhammad. Tunggu sampai dia bertobat kepada Allah. Karena umatnya Nabi Muhammad terjaga, umatnya Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah. Di mana saja dia berada, pasti Allah muliakan. Ya, sampai-sampai ini kita di seorang dahulu dikatakan ulama-ulama cerdas, ulama-ulama yang pintar, ulama-ulama yang cendekiawan luar biasa keilmuannya. Sampai Abu Zaid Az-Zazili pernah bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya dia lihat Nabi dengan Nabi Musa sedang bercakap-cakap, berbincang-bincang di antara keduanya, Rasulullah dengan Nabi Musa. Dalam mimpinya Abu Zaid Az-Zazili. Ini. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Musa AS, ya Muhammad, aku pernah mendengarkan ulama ummatika ke Bani Israel, ke ulama Bani Israel, kecerdasan umatmu seperti kecerdasan Bani Israel, orang-orang Israel, ulama Israel. Saking pintarnya, saking hebatnya, luar biasa keilmuannya. Makanya dari itu tolong kau panggil salah satu di antara umatmu ya Rasulullah. Siapa yang dipanggil oleh baginda Muhammad? Yaitu Abu Hamid. Namanya Abu Hamid. Namanya bapaknya namanya Hamid. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali itu nama kampung. Ya, Al-Ghazali itu, bangsa Ghazali itu nama kampung. Dalam riwayat lain dikatakan tukang wol, tukang benang, atau tukang jahit. Kemudian ditanyakan sama Nabi Musa, ya fulan, manis muka, siapa namamu? Kata Nabi Muhammad Ghazali, namaku Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Aku tanyakan namamu, ya Rasulullah, ini kepintaran umatmu, ini kehebatan umatmu, ini kecerdasan umatmu. Aku bertanya kepada umatmu, kepada salah orang ini, aku tanyakan siapa namanya. Dia tanyakan Muhammad bin. Aku tidak tanyakan nama bapaknya, aku tidak tanyakan nama kakeknya, aku tanyakan nama dirinya. Siapa namamu? Cukup dijawab Muhammad, selesai. Al-Ghazali.
Al-Ghazali. Nggak usah sebut nama Muhammad, nama bapakmu, nama kakek. Apa kata Nabi Muhammad Al-Ghazali? Ya Rasulullah, izinkan aku menjawab pertanyaan Nabi Musa. Kata Rasulullah, silakan. Dijawab oleh Muhammad Al-Ghazali. Ketika dijawab Muhammad Ghazali, ya Musa, aku juga pernah mendengarkan ucapan Allah dalam firman-Nya. Allah pernah bertanya kepadamu, apa yang ada di tanganmu? Kau menjawab, ya Allah, di tanganku ini adalah tongkat. Dan tongkat ini untuk bersandar serta untuk memukul. Kata Muhammad Ghazali, Allah tidak tanyakan tongkat itu buat apa, untuk apa. Allah tanyakan apa yang ada di tanganmu. Kenapa kau jawab tongkat ini adalah, di tanganku ini adalah tongkat, dan tongkat ini untuk bersandar, dan tongkat ini untuk memukul. Bukan itu yang ditanyakan oleh Allah. Apa yang ada di tanganmu, kata Allah. Cukup kau jawab tongkat, ya Allah, selesai. Nggak usah tongkat ini untuk bersandar, tongkat ini untuk memukul. Apa jawab Musa? Ya Muhammad Ghazali, ketahuilah, kenapa aku jawab begitu lama di hadapan Allah? Karena aku kepingin mendapatkan berkah dari Allah. Makanya aku jawab lama. Makanya aku jawab begitu panjang. Karena aku kepingin lama-lama bercakap dengan Tuhanku dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Musa berkatakan? Begitu juga aku, ya Musa. Kenapa aku jawab Muhammad bin Muhammad bin Muhammad? Aku panjangkan namaku agar aku dapat lama-lama bercakap denganmu, karena kamu pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Baru diakui kepintarannya umat Muhammad. Sekarang umat Muhammad yang zaman ini, la ilaha illallah, hebat. Kepintarannya hebat. Bukan digunakan untuk agama. Otaknya untuk apa? La ilaha. Tidak sampai di situ. Nabi Musa, Nabi Adam alaihissalam. Kenal Nabi Adam? Kenal Nabi Adam tidak? Tidak. Ya, kalau kenal Nabi Adam? Nabi kami. Nabi Adam alaihissalam, kakekmu yang pertama kali diciptakan dari tanah. Nabi Adam pernah berkata, ada 4 kemuliaan yang diberikan kepada umatmu ya Rasulullah, tidak diberikan kepada saya. 10 kepada umat Muhammad. 4 kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad tidak diberikan kepada saya, kata Adam. Yang pertama apa? Ketika aku bermaksiat kepada Allah di dalam surga, aku dikeluarkan dari surga, aku bertobat sepanjang 450 tahun lamanya, Allah tidak ampuni aku. Berada di kota India, aku tidak diampuni. Aku berada di kota Jeddah, tidak diampuni. Aku ada di Madinah, tidak diampuni. Aku ada di kota Arab, tidak diampuni. Begitu aku masuk di kota Makkahul Mukarramah, itu pun Allah ampun dosaku, dan itu pun aku bertawassul atas nama Muhammad SAW. Aku bertawassul nama Muhammad, baru Allah ampun dosaku. Walaupun aku masuk di kota Makkah belum diampuni, karena aku bertawassul atas nama Muhammad, baru Allah ampuni. Itu selama 450 tahun lamanya. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad bermaksiat siang dan malam tanpa henti-henti. Di mana saja dia ingin bertobat, Allah ampuni dosanya. Mau di Makassar, mau di tanah Toraja, mau di tanah Madura, mau di tanah Kalimantan, mau di tanah Betawi, di mana saja dia berada, ketika dia bertobat kepada Allah, langsung seketika Allah ampuni dosa-dosanya. Ketika dia tobat nasuh. Cemburu Nabi Adam. Yang kedua, kata Adam, apa yang kedua? Ketika aku bermaksiat kepada Allah, aku dipisahkan oleh istriku selama ratusan tahun lamanya. Aku bermaksiat kepada Allah 1 kali, aku dipisahkan oleh Allah ratusan tahun lamanya bersama Siti Hawa. Aku tidak pernah berjumpa dengan Siti Hawa selama ratusan tahun. Sedangkan umat Muhammad bermaksiat siang dan malam ketika dia tidak dipisahkan oleh anak dan istrinya. Alhamdulillah. Cemburu Nabi Adam. Aku Adam, katanya Adam, aku dipisahkan 100 tahun lamanya. Sedangkan umat Nabi Muhammad bermaksiat siang dan malam, tidak dipisahkan oleh anak dan istrinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Adam, apa yang ketiga? Ketika aku bermaksiat, di dalam surga aku dalam pakaian yang indah, pakaian yang bagus,
pakaian dari bentuk kerajaan berlian dan emas. Ketika aku bermaksiat memakan buah khuldi 1 kali, aku diusir oleh Allah dari surganya menuju daripada bumi yang penuh sengsaran, yang penuh kemaslahan, yang penuh kesesatan, yang penuh kezaliman. Ya Allah, tidak ada kebaikan. Dalam keadaan telanjang aku di bumi ini, di surga aku berpakaian indah, keluar dari surga aku dalam keadaan telanjang. Sedangkan umatnya Muhammad SAW bermaksiat dalam keadaan telanjang. Ketika dia bertobat, Allah masukkan dia ke dalam surga dan diberikan pakaian yang indah, yang pakaian yang bagus, pakaian istimewa. Itulah kecemburuan Nabi Adam kepada umat Muhammad SAW. Yang terakhir, apa yang terakhir? Ketika aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, di dalam surganya memakan buah khuldi. Ketika itu aku diusir dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala, ketika keluar dari surganya, subhanallah, menuju sengsara, menuju kezaliman, menuju kefanaan, yang menuju tidak ada kebaikan sama sekali. Tapi umatnya Muhammad bermaksiat siang dan malam, setiap hari bahkan melihat daripada kemaksiatan. Ketika dia bertobat kepada Allah, dimasukkan ke dalam surganya, diberikan nikmat oleh Allah, diberikan manfaat oleh Allah, diberikan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Makanya dari itu bercukuplah, bersyukurlah, berbanyak kita beristighfar, berbanyak kita hadiri majelis taklim, berbanyak kita memperbaiki diri, berbanyak kita membaca Quran, berbanyak kita berzikir kepada Allah, karena kita ini sudah bersyukur. Nabi Adam saja berkata, ya Allah, jadikan aku umatnya Nabi Muhammad, tapi Allah tidak jadikan umatnya Nabi Muhammad. Kita saja tidak minta kepada Allah, keluar dari rahim seorang ibu, sudah menjadi orang Islam, sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad, sudah banyak-banyak diberikan nikmat oleh Allah, sudah banyak diberikan manfaat oleh Allah, sudah banyak diberikan cahaya oleh Allah. Apalagi umatnya Nabi Muhammad, insya Allah dijamin oleh Allah ketika dia mau wafat, mau kembali di jalan Allah, insya Allah jaminan dia adalah surga karena Nabi Muhammad SAW. Mari kita bersyukur, perbanyak kita berkata alhamdulillah, perbanyak kita selalu sujud syukur kepada Allah. Semua yang Allah berikan di bumi ini, tiap apa sedikit apalagi yang besar, perbanyak-banyak kita berkata alhamdulillah. Makanya orang yang syukur itu pandai, orang bersyukur itu indah, orang bersyukur itu pasti akan bahagia. Orang bersyukur itu adalah orang-orang yang beriman, adalah orang-orang yang bertakwa, adalah orang-orang yang akan berhasil dunia akhiratnya. Dan orang bersyukur itu diangkat derajatnya oleh Allah. La in dzakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semoga bahasa ini, ucapan ini, nasihat ini sedikit tetapi manfaat untuk kita bersama, untuk kita majukan, angkat jabatan kita, angkat pangkat kita, angkat derajat kita, muliakan jasad kita. Ajak mereka orang-orang yang tidak tahu tentang ilmu agama, ajak mereka tidak tahu tentang kesyukuran, bawa mereka di majelis-majelis yang dimuliakan oleh Allah, bawa mereka panggil saudara-saudara kita. Jangan hanya kita sendiri yang masuk surga, tapi ajak mereka untuk masuk ke dalam surga. Kalau kita ajak mereka, insya Allah sudah tercatat nama kita di dalam surga, tertulis ya fulan bin fulan. Kenapa? Namanya sudah ada dalam surga, karena mereka memanggil kebaikan di dalam tempat kebaikan dan mendapatkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.